Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpa Manik Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Pokoknya doa-doa terbaiklah untuk teman-temanku semua. Untuk saudara-saudaraku di RMB semuanya ya. Rakyat murai batu semuanya. Oke teman-teman, selamat malam ya. Selamat ngopi. Gimana, kalian sudah bikin kopi apa belum? Akan terasa enak nanti tidurnya kalau habis isak itu ya. Bikin kopi. Kalau yang ngerokok silahkan ngerokok. Ngelihat video-video Umpa Manik Hijau, setelah itu tidur. Wah, tidurnya pasti nyenyak ya setelah lihat saya. Oke lah teman-teman ya, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Debbie Pranata 4700. Om Sanda, kalau memang karakter emosi tinggi kita kejar birahinya. Sedangkan kalau EF kita naikkan emosi juga semakin tinggi, gimana? Solusi mensiasatinya gimana Om Sanda? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini bagus pertanyaannya, singkat dan padat. Bagus nih pertanyaannya tuh. Teman-teman, memang agak kesulitan di saat pemula atau orang baru ngerawat burung. Dan khususnya burung murai batu tentunya begitu ya. Sebenarnya soal birahi ini bukan hanya untuk burung murai batu, tapi jenis-jenis burung lain juga birahi itu penting. Khususnya untuk burung-burung tingkat dasar. Bahkan untuk burung-burung tingkat lanjut, bahasanya begitu ya. Oh, burung saya udah dapat birahi nih Om. Tandanya kan gacor, ya kan? Nah, pertanyaannya, burungnya sudah gacor, udah dapat birahi di rumah itu, apakah ini cukup untuk dibawa ke lapangan? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak. Itu. Dan pemahamannya apa? Birahi itu sesuatu yang bisa kita setting, kita naikkan bisa. Ini burung udah dapat birahi nih, udah gacor nih. Ya kita juga bisa naikkan, bahkan kita juga bisa turunkan. Fleksibel ya untuk birahi ini tapi ingat, birahi itu penting, itu dulu ya. Nah sekarang dengan karakter burung yang temperamen, burungnya dangkal emosi, kalau kurang birahinya atau bahkan drop ya, down birahinya gitu ya, itu biasanya burung-burung seperti itu akan galak doang, nggak kerja, nggak bunyi, galak doang gitu loh ya. Maka perlu diimbangi dengan birahi. Bahkan untuk burung-burung yang dia temperamen, burungnya emosinya dangkal, ya burung di rumah sudah gacor. Udah gacor tuh burungnya. Cuman karena birahinya yaitu tadi nanggung ya. Dan memang karakter burung yang temperamen seperti itu tadi, sehingga apa? Burungnya kerja tapi banyak ngetip. Polah gitu loh ya. Ya kan? Seperti itu, maka perlu diimbangi dengan birahi. Nah sekarang pertanyaannya, di saat naik birahi ternyata di burungnya Om Debbie ini emosinya juga naik. Nah sekarang gini teman-teman ya. Jadi sebenarnya kalau saya membahas dalam video itu pasti komplit sebenarnya ya. Pasti tuntas, bahkan dibolak-balik. Maksudnya dibolak-balik diulangi. Harapannya apa? Supaya teman-teman paham. Oke ya, jadi bukan hanya kita menambahkan extra folding, tetapi ada upaya-upaya lain. Contohnya lah ya, contohnya kalau memang burungmu sewaktu di lapangan ya, kok dia terlalu agresif begitu kan ya, terlalu on atau kekencengan istilahnya seperti itu kan juga nggak enak. Maka kita perlu ngeredam. Ya, kita ini bukan hanya menambahkan EF atau extra folding ini tadi loh teman-teman, tetapi kita juga perlu ada redam. Ngeredam itu rata-rata memang diperlukan, ya kan, untuk burung-burung supaya kerjanya lebih enak. Nah, selain itu, kalau kita bicara rawatan harian supaya
burungmu yang dia ini tadi kok di saat ditambahkan extra fooding emosinya juga ikut naik gitu ya. Ya kan? Birainya betul naik ya. Diamini juga kan di sini dikatakan birainya kalau dinaikkan dengan menambahkan extra fooding ya naik, tapi emosinya juga semakin tinggi katanya seperti itu. Nah, kalau kita bicara rawatan harian, kurangi penjemuran. Bahkan dirasa perlu, memang ini tidak pada umumnya ya, dan mungkin orang juga akan punya alasan, kalau burung tanpa ada penjemuran, wah namanya makhluk hidup bagaimana? Ya sekarang giliran saya tanya kamu. Matahari memang penting dan orang biasanya tanyanya begitu kan, makhluk hidup perlu sinar matahari, emang kamu suka panas-panasan? Tuh banyak-banyak tuh aku lihat di luar tuh ya, terutama cewek-cewek itu ya, kalau keluar itu pakai masker, ya, pakai jaket ya, supaya apa? Nggak kepanasan. Coba kamu ngomong sama itu orang-orang yang pakai masker sampai ditutup semua, sarung tangan ya, ada yang kayak di setir itu pakai sarung tangan yang itu loh, kayak besar itu loh teman-teman, untuk menutupi tangan supaya nggak hitam itu. Kamu bilang, kamu makhluk hidup bukan? Kalau kamu makhluk hidup, wah penting tuh sinar matahari. Oke lah, ya kembali ya ke burung. Nah gini, ada burung memang tidak perlu atau memang dihindari gitu ya soal penjemuran. Bukan hanya yang emosinya tinggi tanpa ada trouble ciak ya. Burung yang ciak itu sudah dipastikan rata-rata mengurangi porsi penjemuran. Bahkan banyak juga yang tidak dijemur. Kalau burungmu kan gak ada ciaknya, cuman emosinya ketinggian gitu ya. Udah, dimulai dari awalnya mengurangi porsi penjemuran dulu ya. Yang paling tipis-tipis perubahannya. Nanti dirasa itu tadi kok kayaknya nggak berubah, ya kamu bisa tidak dijemur sama sekali. Terus kalau burung tidak dijemur sama sekali artinya biarkan hanya di dalam kerodong aja dong Om? Ya juga tidak. Ya kan? Untuk burung-burung yang dikatakan karakternya dangkal emosi dan emosinya tinggi, katamu seperti itu. Ya, kalau burung itu tidak dijemur bukan berarti dia tidak dapat sinar matahari dan dia tidak butuh soal itu gitu ya. Dia tetap butuh, tapi dengan cara bukan dipaparkan sinar matahari. Cukup kamu ablak hariannya. Pernah lihat nggak videoku tentang pembahasan burung yang ini detail ya, saya bahasnya detail, ada burungnya juga, di mana burung yang memang dia tidak dijemur hariannya hanya diablak, ya kan? Cuman burung itu memang ada masalah cia gitu ya. Nah kalau burungmu nantinya dengan kamu ablak yang tadinya ada penjemuran, sekarang terus mungkin tidak dijemur, untuk mengganti penjemuran itu cukup diablak. Setelah itu ya di kerodong lagi. Cuman kalau itu tidak ada perubahan juga, kurang signifikan nih perubahannya ya. Ya kamu bisa ablak burungmu hariannya. Oke? Selain itu, kamu juga bisa terapkan tuh embun malam bisa. Bahkan mandi malam juga bisa. Oke? Itu untuk hariannya. Kalau kamu untuk menambahkan porsi EF ini tadi gitu ya, itu tadi merubah settingan dengan menambahkan porsi EF, lah itu tadi diimbangi hariannya seperti itu. Terus soal mandi itu tadi sudah saya katakan ya, bisa mandi malam. Terus penjemurannya dikurangi, oke? Terus kalau ada keparan, usahakan ada umbaran. Nah ini umbaran ini nggak usah dikepar ya. Jadi kalau kamu punya umbaran, kan ada dua metode dalam umbaran ini tadi. Satu dengan diumbar dia terbang secara alami, atau kamu kepar dengan digebrakin. Nah untuk burung-burung yang karakternya memang dangkal emosi dan gampang emosi gitu ya, emosinya tinggi gitu, itu nggak usah dikepar. Oke, nah sekarang kita masuk ke ranah settingan lombanya. Selain kamu tambahkan porsi EF, itu bukan hanya menambahkan doang, tetapi kamu perlu
ngeredam. Ya, itu hampir sama aja juga dengan menaikkan tenaga, itu hampir sama teman-teman. Tetap ada ngeredam. Cuman bedanya apa? Menemukan titik pasnya nih. Mandinya di mana? Ya, maka untuk mengkondisikan lomba supaya waktunya nggak terlalu lama juga dan tidak terlalu pendek, itu bisa dimulai dari H-3. Mulailah kamu jajaki terakhir mandi untuk burungmu itu pasnya di mana? H-3 kah, H-2 kah, H-1 kah, apakah lomba? Gitu ya, paham kan ya? Itu untuk settingan lombanya. Saya rasa mudah lah ya, mudah. Tinggal kamu nanti action aja di burungmu. Bicara tentang burung yang emosi tinggi, punya karakter, temperamen burungnya, dangkal emosi. Saya sih suka teman-teman malahan ya. Karena apa? Di saat burung itu kok ketemu top birahinya, burung itu kerjanya pasti serem. Asal dia dapat birahi gitu ya. Karena emosi kan kita tidak perlu upayakan, wong dia udah dasarnya begitu. Tinggal kita poles dengan disesuaikan settingan hariannya, terus disesuaikan juga ditemukan gitu ya settingan lombanya, maka burung itu nanti kerjanya pasti enak. Jadi enaknya burung kerja tuh gimana sih teman-teman? Jadi burung itu bukan hanya gacor gitu loh ya. Burung itu bongkar materi pasti ya kan. Burung kerjanya ngotok. Dan burung itu mengekspresikan. Jadi burung, kamu seneng mana coba? Burung ya sama-sama juaranya nih ya. Kita bilang sama-sama juaranya. Satu burung ini dia kerja tanpa ekspresi. Dia cuman mungkin bunyi-bunyi saja. Ya nembak mungkin panjang. Tapi kayak kurang neken gitu loh. Bahkan mungkin lihat luar gitu kan. Nggak ada ekspresi. Cuman begini-begini aja terus nembak gitu. Juara. Dengan burung yang kerjanya ada tekanan, burungnya ada bawa materi besetan-besetan dan juga punya tembakan panjang dengan ekspresi, ada ngecunnya ya, ada sujudnya, ada sedot-sedotnya, dengak-dengak gitu ya, ada tolah-tolehnya. Kira-kira kamu suka mana? Ya nanti kamu tulis aja di kolom komentar ya. Oke gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.